Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Februari 2025 dengan judul Mati untuk Hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap manusia dimulai dari satu sel. Sel itu membelah lagi dan lagi, berkembang menjadi bagian tubuh yang berbeda. Tubuh manusia dewasa terbentuk oleh lebih dari 60 triliun unit struktural materi hidup yang ukuran, berbentuk, dan fungsinya berbeda-beda. Ini disebut sel. Apakah Anda tahu berapa jumlahnya? Sekitar 600 kali lebih banyak dari jumlah bintang di dalam Bima Sakti. Begitulah luar biasa rumitnya kita. Setiap detik sel-sel dipenuhi dengan aktivitas pembangunan kembali, dan mendidikkan energi. Sel-sel itu bekerja sepanjang waktu, secara lambat dan dengan cepat, namun tidak menghentikan pengoperasian bahkan saat Anda tidur. Dan semua sel kecuali sel-sel saraf memperbanyak dirinya sendiri. Misalnya, jika potongan dari lever Anda diangkat melalui pembedahan, sel-sel lever yang tersisa akan bertambah banyak sampai organ kembali ke ukuran aslinya. Sejak dari masa kelahiran, sel-sel kulit tulang, sum-sum tulang, dan sel-sel jaringan penghubung mengalami kematian dan direproduksi kembali. Adalah melalui proses kematian dan kelahiran kembali ini, kita menikmati kesehatan yang baik. Kesehatan rohani yang baik memerlukan proses kematian dan kelahiran kembali yang sama. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyampaikan salah satu khotbahnya yang paling mendalam kepada pendengar yang berjumlah satu orang. Orang Farisi bernama Nikodemus. Pesannya adalah, engkau harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali padahal dia sudah tua? Tidak mungkin masuk kembali ke rahim ibu untuk kedua kalinya. Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali haruslah kelahiran dari air, pemurnian, dan roh. Dengan kata lain, kita harus meninggalkan kemarahan, rasa sakit hati, iri hati, cemburu, dan kepahitan. Apapun yang memisahkan kita dari Tuhan harus mati dan dikubur, maka roh akan menciptakan kita kembali. Proses kematian terhadap dosa ini tidak hanya terjadi pada saat baptisan saja. Sebaliknya, setiap hari dalam hidup kita harus mati terhadap dosa
dan menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Jika sel-sel mati dan tidak pernah berproduksi, keadaan kita akan menjadi buruk. Jadi ketika kita mati terhadap dosa atau mengosongkan diri kita dari dosa, kita harus menggantinya dengan unsur pemberi hidup. Kita harus dilahirkan kembali dengan kasih seperti Kristus. Ketika kasih karunia-Nya yang menyelamatkan menjadi bagian dari diri kita, sesungguhnya kita adalah ciptaan baru. Tuhan, adakah sesuatu dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk dilahirkan kembali hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.